my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can't blow my whistle, baby. Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love free flow. Girls can stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's how we live in my genre. Who in the hell done played the role wider? Pasien terbanyak ditemukan di puskesmas kan ada dua. Saya kan bagian depan di bagian unit gawat darurat. Jadi kalau di ruangan saya kebanyakan itu yang terjadi penyakit-penyakit seperti ISPA atau asma yang sesak napas yang terjadi. Banyak juga terjadi kecelakaan. Tapi yang kami kalau dari kunjungan poli mungkin kebanyakan penyakit yang disebut hipertensi, diabetes mellitus, penyakit PTM, penyakit tidak menular. Itu sebenarnya tidak menular, tapi bisa menurunkan ke keluarganya yang lain. Jadi kebanyakan itu hipertensi, DM, penyakit terbanyak di puskesmas. Kalau hipertensi itu dari kan tadi saya jelaskan sudah penyakit tidak menular tapi dapat menurunkan ke keluarganya itu dari mungkin dari DNA atau apa. Kebanyakan pola atau gaya hidup kalau sekarang kayak anak muda kan malas berolahraga. Pertama berolahraga, malas pola makan yang frozen food atau yang langsung jadi gitu. Nah, instan kayak Indomie. Kalau tengah malam kan begadang main game langsung Indomie dapat. Nah, itu sebenarnya gaya hidup. Terus yang ketiga itu tadi mungkin ada keluarganya yang hipertensi, tapi tidak menular begitu, tapi bisa menurunkan, tapi tidak penyakit ini tidak menular. Jadi penyebabnya seperti itu. Sendiri perkenalkan nama saya Purwansyah dari Asmani. Langsung saja untuk kemudian mungkin untuk cara pencegahannya seperti bagaimana tadi sudah jelaskan. Sudah, kalau tergantung penyakitnya. Kalau hipertensi tadi yang saya sebutkan, kalau untuk mencegahnya yang pertama itu rajin olahraga, ya. Terus perbaiki gaya hidup, pola makan, gaya hidupnya kayak itu olahraga tadi. Terus kan kalau seumpama kita keluarga sudah ada hipertensi, kita antisipasi perbaiki itu tadi saya bilang gaya hidupnya, terus olahraga, rajin atau cek rutin. Walaupun kita masih muda, setidaknya itu kan kami punya pemerintah punya program itu posyandu remaja di desa-desa. Jadi yang remaja pulang sekolah diwajibkan ke posyandu untuk melakukan cek kesehatan secara rutin. Untuk mencegah kan itu untuk mengobati tadi ya, untuk mencegah itu salah satunya. Kalau kita sudah terdeteksi hipertensi, walaupun sekarang itu hipertensi tidak mengenal umur. Dulu kan yang tua harus hipertensi, sekarang biar anak kecil, biar anak masih sekolah atau masih bayi biasa karena mungkin ada kelainan
penyakit yang lain seperti itu. Tidak manusia lah, begitu kolesterol sama DM tadi itu yang saya bilang. Kalau untuk dari penyakit kayak misalnya kena begitu kenapa bisa? Itu tadi dari pola hidupnya jangan sampai kalau anak muda toh pulang kuliah kan kuliah duduk terus pulang main laptop saja atau langsung kalau makan langsung mie instan. Nah, itu tadi faktornya bisa dari gaya hidupnya, terus pola makannya, terus resiko kalau degeneratif ya, ada faktor lingkungan apakah berpengaruh gitu Bu? hipertensi. Kalau lingkungannya mungkin dari faktor stres, tapi tidak terlalu itu dari pola terlalu banyak makan micin atau apa itu. Ya, kalau lingkungannya di lingkungan sini kayaknya kan asri gitu, maksudnya tidak terlalu tidak ada ditambang atau apa kan tidak Kan tadi sebelumnya saya ketemu langsung sama Bapak rumah sakit bilang ada 10 penyakit yang umum. Oh, 10 penyakit ya. Itu 10 penyakit kan direkap dari kunjungan per bulan, dari kunjungan poli, UGD yang terbanyak seperti apa. Nah itu tadi ada yang banyak ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Terus yang kedua biasa hipertensi, itu beda-beda kalau dari bulannya. Umpama hipertensi yang pertama, bulan depannya lagi bisa berubah, jadi tergantung dari kunjungan per bulan. Jadi tidak mesti 10 penyakit yang itu terus, enggak. Jadi kunjungannya apa yang berubah. Kita itu sudah mempersiapkan program banyak sekali program. Ada namanya program posyandu lansia, ada posyandu remaja, dan ada posyandu penyakit tidak menular. Jadi ini semua dapat dilayani atau dilaksanakan pada saat setiap bulan kunjungan di posyandu. Jadi ketiga-tiganya ini setiap bulan turun di posyandu. Jadi dari masyarakatnya lagi, dia mau tidak mencegah dirinya untuk mencegah dirinya supaya tidak terkena penyakit itu, dia datang di posyandu deteksi dini, terus diberikan obat dan segala macam. Mungkin dikasih konseling juga di sini. Jadi itu kalau dari saya kan program pemerintah semua sudah kami jalankan di Puskesmas Lalolaya. Kalau tantangannya, kalau dari saya sendiri atau dari pelayanan, tantangan kami itu kesadaran masyarakat untuk datang memeriksakan dirinya ke puskesmas atau ke posyandu yang saya sebut tadi. Kan kalau dia datang di posyandu kan terdeteksi kan, kalau sudah terdeteksi kami memberikan solusi apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia hindari, obat apa yang harus dia minum. Jadi kalau dia rutin minum obat, kalau dia sudah terdeteksi, kami sarankan ke puskesmas untuk melakukan ke puskesmas mengambil obat. Jadi ketemu sama dokter, apakah dia dirugikan karena sakit yang lebih besar lagi atau tidak. Kalau beda-beda ya, kalau di UGD kami menggunakan 1 kali 24 jam. Kalau di poli itu
mulai jam 8 sampai jam 1 atau jam 2. Tapi pelayanan sampai jam 12, sampai 1 dan 2 itu waktu memberikan laporan. Pelayanannya seperti itu. Itu saja Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebenarnya namanya siapa? Nama saya Auliana. Saya lulusan Jakarta. Oh, jadi gitu ya. Asli sini Bu. Asli sini. Saya tinggal di desa-desa. Oh, dekat ini. Iya. Walaupun mungkin ada dari saya yang kurang jelas, bisa lagi ditanyakan ke dokter yang Baik Bu, saya rasa untuk wawancara kali ini cukup. Mungkin kami akan meminta data-datanya sebentar. Mungkin bisa berupa foto di foto ataupun bisa dikasih. Mungkin untuk wawancara kali ini cukup. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Baik, sebagai kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Lalulaye, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang paling umum ditemukan di wilayah tersebut adalah penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi penyakit ini antara lain gaya hidup yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat. Itulah tadi hasil dari wawancara yang dapat saya sampaikan atau kami wawancarakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.